Halo semuanya, kenalin nama saya Alfitana Permadina, saya dari Peminatan Biostatistik dan Kependudukan, Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Semarang. Dalam pelaksanaan PKL SKM Penggerak, saya magang di 3 lokus. Yang pertama, lokus institusi yaitu Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Kesehatan Ibu dan Anak, Timker Maternal dan Neonatal. Kemudian, lokus komunitas, saya magang di Vina Smart Era Foundation, dan lokus sekolah, saya magang di SMAN 43 Jakarta. Pada lokus institusi, saya berfokus pada masalah pelaksanaan triple eliminasi, yaitu penularan hepatitis B dari ibu ke anak yang dilakukan dengan intervensi polisi BRIF. Kemudian, pada lokus komunitas, saya melakukan intervensi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi melalui peer education, dan yang ketiga, saya intervensi di sekolah, yaitu SMAN 43 Jakarta, dengan menggunakan metode ceramah, mind map, dan juga games dalam sebuah program yaitu Get to Know About HIV, speed dating, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep HIV pada siswa di SMA 43 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dita, pembimbing lapangan mahasiswa magang di Direktorat Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Permasalahan kesehatan ibu dan anak masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Kementerian Kesehatan telah berkomitmen melalui transformasi sistem kesehatan, yang mana dalam salah satu pilarnya yaitu transformasi layanan primer untuk melakukan penguatan dalam screening ibu hamil dan bayi yang dilahirkannya. Pada Permenkes 21 tahun 2021, kita telah mewajibkan bahwa ibu hamil wajib untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan minimal 6 kali, di mana dalam salah satu pemeriksaan laboratoriumnya adalah untuk melakukan screening HIV, sifilis, dan hepatitis B pada ibu hamil. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan cakupan screening dan juga tata laksana pada ibu hamil yang terinfeksi HIV, sifilis, dan hepatitis B, namun kita masih banyak sekali menemui tantangan. Cakupan screening triple eliminasi masih belum sejalan dengan cakupan ANC pada ibu hamil di kelas 1, yang mana tentu ini akan berdampak pada penemuan kasus yang masih rendah. Tidak hanya itu, cakupan pengobatan dan juga kepatuhan pengobatan pada ibu hamil yang ditemukan positif juga masih rendah. Tentu hal ini akan berdampak pada risiko penularan vertikal HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak. Jika kita melihat runut sesuai dengan cascade-nya, tantangan juga muncul dari rendahnya screening pada bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV, sifilis, dan hepatitis B, serta tata laksana selanjutnya juga masih rendah pada bayi yang juga ditemukan positif. Selain dari penemuan kasus, kita juga masih sekali banyak tantangan dari rendahnya tata laksana, rendahnya peran serta dari pihak swasta seperti PMB, bidan swasta, klinik swasta, dokter swasta, dan permasalahan logistik serta pencatatan dan pelaporan yang masih menjadi isu hingga saat ini. Hambatan-hambatan tersebut tentu perlu untuk mendapatkan perhatian dan menjadi salah satu prioritas dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak. Masukan dan saran sangat diperlukan sebagai sinergi dalam mencapai target triple eliminasi. Hadirnya mahasiswa magang pada Direktorat Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang concern pada isu triple eliminasi menjadi sebuah dukungan yang baik. Mbak Elvita dan Mbak Rikita sangat banyak sekali membantu kami dalam berbagai kegiatan, baik itu koordinasi, analisis data,
lalu beberapa kegiatan penunjang teknis lainnya, yang mana ini bisa menjadi dukungan bagi kami dalam program-program salah satunya di triple eliminasi. Masukan yang disampaikan juga melalui policy brief menjadi masukan yang sangat baik untuk mendukung keberhasilan triple eliminasi yang sedang kami upayakan. Di akhir sesi ini, saya pribadi dan mewakili dari Direktorat ISI dan KIA memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada dua peserta magang ini yang telah menunjukkan dedikasi dan kinerja yang sangat baik. Kontribusi mereka dalam analisis data, menyusun laporan, memberikan analisis data, dan berkoordinasi serta melakukan dukungan kegiatan teknis lainnya telah sangat banyak membantu dalam menangani berbagai tantangan yang dihadapi. Dedikasi mereka dalam menyelesaikan tugas dan mencari solusi yang inovatif sangatlah dihargai. Terima kasih atas kerja keras dan juga komitmen yang telah diberikan. Semoga sukses dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bidan Vina, lengkapnya itu Ropina Tarigan. Saya di yayasan ini adalah pembina, jadi Bapak ketua umum seperti itu. Jadi yayasan ini terbentuk itu karena kita memang merasa bahwa anak-anak ini perlu dibantu karena mereka sudah tidak punya orang tua, sebagian ya 98% mereka sudah tidak punya orang tua. Jadi paling enggak saya dan suami saya menjadi bapak dan ibu untuk mereka seperti itu. Nah, banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan yang kami hadapi di dalam yayasan. Tapi bagaimana kami menyelesaikan masalah-masalah itu, baik dari yang kecil, yang besar, semua punya permasalahan dan permasalahannya juga berbeda-beda. Nah, dari berbagai macam permasalahan-permasalahan itu, kami sangat berterima kasih kepada adik-adik dari Malang ya. Dari apa namanya? UNES Bu. Semarang Bu. Semarang ya. Harapan saya ke depan teman-teman jangan puas dan berhenti di sini saja. Karena bukan hanya anak yang di sini saja punya permasalahan, tapi banyak anak-anak di luar sana yang mungkin tidak tertangani dengan baik. Misalnya seperti minum obatnya, perilakunya, biasanya mereka itu liar. Bukan sesuatu yang mudah untuk membuat mereka atau membentuk mereka menjadi anak-anak yang seperti sekarang. Sudah sopan, mereka jalan pun permisi. Kalau mereka dikasih sesuatu bilang terima kasih. Seperti program teman-teman yang tadi terapkan pada anak-anak itu sudah terlebih dahulu kami terapkan juga di sini gitu ya. Nah, teman-teman juga tadi sudah memberikan belajar konseling, peer group ya, bagaimana nanti anak-anak kita yang sudah lebih dewasa ini bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya yang kecil ataupun buat nanti teman-temannya sesama mereka yang nanti masuk juga ke tempat kita. Dan mereka bisa berubah perilaku mereka yang tadinya liar, yang tadinya perlakuannya tidak terpuji, nantinya kelak bisa menjadi seorang panutan sehingga mereka dapat kelak menjadi tulang punggung ya di yayasan ini. Misalnya mereka bisa jadi direktur di sini, gak apa-apa mereka menikah, kita akan buat pernikahan mereka semeriah mungkin supaya adik-adiknya juga merasa bahwa oh kita ini sebenarnya keluarga.
kayak gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat dan teman-teman dapat menjadi corong saya di luar sana. Sukses selalu. Semoga nilainya pun nanti mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Dadah. Senang pagi sama sore. Nah, di sini kakak punya satu rapot yang bisa membantu teman-teman buat ngecek setiap harinya teman-teman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sehat untuk kita semua. Saya Ahmad Sutanto atau biasa dipanggil Pak Tanto, Kepala SMA 43 Jakarta. Hal ini testimoni saya adalah saya sangat berbahagia dan bangga dengan mahasiswa-mahasiswa dari UNES yang melaksanakan penelitian pengabdian masyarakat di sekolah kami. Besar harapan kami program ini mudah-mudahan kedepannya sering dilakukan karena menambah pengetahuan bagi anak-anak putra putri didik kami di SMA 43 Jakarta ini. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu dan berhasil sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang masuk berapa? 32 orang ya? Ada 32 orang yang nggak masuk, berarti ini masih kurang gitu kan? Masih ada beberapa orang yang masuk. Ada yang mau masuk, mungkin angkat tangan dulu. Dan kita bantu kalau ada. Ayo. Tapi mungkin kalau waktunya udah terbatas kan, kayaknya kita lanjut ke posisi itu. Karena nanti akan ada reward buat teman-teman yang tadi sudah aktif. Kira-kira siapa aja ya yang nanti dapat hadiah. Langsung dulu aja kak, kita ke post test dulu aja. Oke. Boleh. Kalau misalnya menggunakan jalur suntik bersamaan, jadi selanjutnya ada nota and samples dari APP. Jadi misalnya kayak gini, kan tadi kan disebutkan bahwa penurunan HIV ini bisa lewat jalur suntik ya. Jadi kan namanya sama anak-anak bayi yang ibunya merupakan positif HIV. Kemudian ada PEP atau post exposure prophylaxis. Jadi post exposure prophylaxis ini diminum 72 lewat ciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau kalian sharing makanan nih satu piring sama teman kalian. Jadi demikian video dokumentasi pelaksanaan SKM Penggerak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, terutama Direktorat Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian Vina Smart Era Foundation, dan SMAN 43 Jakarta. Kita juga sebagai presiden dari ribut, makanya
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.